Halo, selamat pagi teman-teman ya. Dan market sekarang lagi merah, merah banget. Kita nggak tahu sampai kapan merahnya ini. Cuman kita harus lihat dulu bagaimana arah bias marketnya ya. Oke, untuk saat ini kita akan memprediksi ya arah Bitcoin, kemudian XRP dan Cardano. Tapi kita pakai panduan dari USDT ya. Jadi itu penting juga ya kalau melihat sesuatu pergerakan kita bisa melihat dari USDT-nya juga. Oke, di sini saya sempat pilih sell ya, milih turun, ternyata dia berbalik arah, dia malah naik. Ya, ini salah satu prediksi yang dibilang salah ya. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan USDT-nya ya. Dari sini kita lihat dia bergerak mantul ya. Dan masih ada chance untuk dia bisa naik kalaupun kita ambil di area body candle saja, itu masih bisa potensi turun ya kalau kita ambil body candle-nya saja ya. Dan ya, ini body candle namanya teman-teman. Oke, dan ini kita tempelkan di sini, area sini ya, nah, dan ini ada potensi reaksi ya, ada reaksi turun nantinya ya. Kalau kalau dia ambil wick, dia sudah ngambil wick teman-teman. Jadi menurut saya sih potensinya dia sudah ada chance untuk turun ya untuk USDT ya. Untuk melihat potensi dia turun atau naiknya, kita bisa melihat di time frame kecil ya. Pertama di sini adalah bearish engulfing. Di sini sudah ada menunjukkan bearish engulfing ya. Kemudian di sini ada reaksi ya. Kalau kita lihat 5 menit itu adalah change of character pastinya. Oke. Ada change of character di sini ya. Oke. Atau market status shift, kemudian market ada reaksi dari order block ya. Nah, untuk USDT ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa market potensi altcoinnya naik ya nantinya nih. Dan kalau kita tarik trend line ya. Nah, ini ada potensi breaknya. Kalau dia break, kita yakin ya, yakin hampir ya banding 60% lah market bisa turun ke sini ya, melanjutkan penurunannya ya. Semoga aja dia turun ya hingga kenapa, kalau benar turun ya, untuk USDT nya beneran turun ya, bagus ya karena market altcoin pasti naik ya. Dan di bawahnya USDT ini ada fair value gap yang kita bilang ini masih bisa dihapus ya, maksudnya bukan dihapus tapi dijilat ya semua, artinya magnetnya itu di ke sini gitu di 4,47%. Nah, kalau gitu, kalau kita sudah ada proyeksi seperti itu, jadi untuk market Bitcoin kita akan lihat teman-teman, kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Jadi kalau kita pakai smart money concept, ini adalah break of structure ya. Kemudian ini adalah oke, ini adalah break of structure juga ya teman-teman. Sorry, ini bukan break of structure, ini masih liquidity sweep karena dia belum close candle ya. Kemudian dia ambil liquidity bawah ini ya, dan sempat reaksi di order block sini ya. Semasih market Bitcoin tidak ditembus di harga 98.000 US dollars ya, maka market masih potensi biasnya untuk daily itu naik ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini marketnya sebenarnya cuman bergerak di sideways itu aja ya, di sini aja ya. Kalau kita ambil ini ada range atas ya, ini area resisten dan ini area
support ya. Ini ringsnya di situ-situ aja teman-teman. Nah, ini ada pemantulan banyak. Kenapa saya bilang ini support? Karena di area ini banyak pemantulannya. Nah, sedangkan di area resisten ini juga banyak pemantulannya, teman-teman. Nah, oke, cara menandakan support resisten itu adalah seringnya pantulan itu yang menandakan market itu bisa dibilang support dan resisten yang kuat. Contohnya ya. Contohnya di sini ada mantulan, kemudian sini ada pemantulan, sini ada pemantulan, di sini ada pemantulan. Ya, ini juga ada pemantulan, sini juga ada pemantulan, cuman tipis banget. Dan ini ada pemantulan, dan ini ada pemantulan. Nah, kemungkinan setelah harga menyentuh support ini, Bitcoin balik ke harga 116 dan masih ada fair value gap yang kosong ya di sini. Nah, ini kosong banget ya. Masih bisa naik ke 119. Jadi yang open posisi long itu bersabar ya. Bersabar dalam arti yang udah kena yang belum kena SL ya. Istilahnya yang lupa masang SL. Nah, ini salah satu apa namanya? Proyeksi yang bisa dipertimbangkan ya. Dan balik lagi, karena kalau lupa pasang SL itu ibaratnya kita berharap market itu bisa naik ya, begitu teman-teman. Nah, ini kan potensi bagusnya, tapi kalau beneran jebol bagaimana? Nah, kalau udah jebol udah terlikuidasi ya, udah MC ataupun udah liquid ya. Alasan yang pertama di sini ya, kalau saya buka satu week ya, di sini ada fair value gap yang masih kosong ya, masih kosong dalam arti ini sewaktu-waktu masih bisa diambil ya, harganya itu di harga 86.000 ya untuk Bitcoin. Nah, kalau kita lihat weekly, Bitcoin ini sebenarnya sudah di area support juga ya, dan kalaupun reaksinya naik itu sangat kita harapkan ya pastinya. Jadi kita sudah melihat potensi ya, market sebenarnya ini di anjang-anjang di mana dia bisa naik ataupun dia bisa breakout ke turun. Nah, itu Bitcoinnya. Kalau USDT sudah kita lihat sudah ada chance ya untuk bergerak turun ya. Jadi kalaupun USDT-nya ada potensi turun, maka altcoin bisa menunjukkan potensi naik. Dan sama juga ya di sini. Saya sempat analisa ya untuk Cardano ya. Cardano di sini sebenarnya pergerakannya kalian lihat teman-teman. Dia di sini naik ya. Cycle-nya naik, kemudian turun, ya kemungkinan ya bisa naik lagi ya teman-teman. Kemungkinan ya, kemungkinan. Kok bisa kemungkinan? Datanya mana? Datanya di sini adalah kalian lihat ya. Setiap trend line di break dia potensi turun. Setiap trend line di break dia potensi turun. Setiap trend line di break ya. Dari sini dia potensi turun ya, itu datanya banyak banget, ada 1 2 3 4, dan ini apa salahnya kita tarik sini ya, dan ini masih jauh banget ya, ini masih jauh banget, jadi kita ambil dari sini aja ya. Nah, kalau kita ambil atasnya saja belum yakin kalau kita tarik bawahnya, sama kayak gini. Nah, ini bisa ya masuk ya. Nah, kemudian ini datanya. Nah, kita tarik sini. Nah, ada reaksi pemantulan area parallel channelnya, dia break. Kemudian ini juga. Ini datanya. Nah, oke, ini datanya juga ya. Jadi ini potensi data yang kita tarik ini, area ini mantul di sini ya. Nah, ini teman-teman. Jadi itu salah satu data yang mungkin saya pertimbangkan ya. Market potensi naik, Cardano bisa naik karena dia sudah di area support trend line ya. Ini area support trend line ya.
karena ini ada pemantulan satu di sini ya. Ada pemantulan satu, kemudian dua dan tiga. Ini sebenarnya ada reaksi naik ya marketnya. Dan kalaupun kita lihat ini market untuk Cardano ya, kita lihat dulu pola candlesticknya. Pola candlesticknya belum masih mendukung ya. Tapi kalau kita lihat H1 M15 ini sudah ada hammer ya. Sudah ada hammer dan ya kita berharap aja market ini bisa naik ya. Cuman belum ada pola potensi naik ya. Tapi kalau di time frame daily ya, H4 ya, H4 itu sudah ada reaksi candle wick-nya itu panjang ya. Jadi candle wick panjang tuh selalu berbalik arah kebanyakan ya. Kalau ada candle wick panjang, ini kita ngambil data dari sebelah aja sebenarnya teman-teman. Kalian lihat ya, ketika ada candle wick panjang, ini kalian lihat ya, ini kita pakai data ya. Ini data analisa kita ya. Ada wick, kalian lihat ini tidak ada wick, malah dia jebol kan. Nah, ini ada wick. Nah, apakah dia potensi naik? Nah, itu pertanyaan kita. Wick ya. Dan ini juga ada wick besar. Ini kan pasti potensi naik ya. Menurut saya semakin panjang candle wick-nya, semakin dia berbohong untuk meneruskan harga itu. Maksudnya gini, ketika wick-nya turun ke bawah ya, panjang, artinya mirip kayak Pinocchio, dia berbohong dan bisa melanjutkan naik ke atas malah. Sedangkan ada wick ke atas lebih panjang, maka dia berbohong ke atas malah dia ke bawah. Itu slogan saya sih. Oke, bukan berarti 100% ya teknik itu benar, nggak semua, tapi kebanyakan saya lihat memang ketika marketnya ada wick panjang itu arah marketnya berbalik gitu teman-teman. Oke, kita balik ke XRP ya. Jadi kita Cardano udah kita analisa bahwa market potensi naik. Alasannya pertama, dia sudah di trendline support, kemudian ada wick candle yang banyak. Pastinya itu salah satu ada wick candle ya. Jadi itu bisa kita pertimbangkan untuk melakukan open posisi long ataupun kita masuk di spot ya. Karena ini harga sudah diskon. Jadi apa boleh buat, kalau masuk diskon kan bagus kan begitu. Dan ini pun sama juga ya untuk XRP. Pertama, di sini alasannya yang pertama adalah ya, kita kembali lagi ya, kembali lagi. Jadi trennya sebenarnya kan trennya lagi turun ya teman-teman. Nah, ini trennya lagi turun ya. Nah, terus di atas ini ada fair value gap yang kosong ya. Nah, ini yang kosong masih bisa potensi naik ke 2,7 untuk Ripple ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat nih pola apa yang potensi market ini bisa naik. Yang pertama kita dulu lihat support resistennya ya. Support resistennya di mana? Ya. Ini adalah area support karena ini area pantulannya banyak ya. Kemudian kalau kita nggak percaya, kita tarik lagi sebelah kiri ya. Ini ya, banyak area yang dipantul di situ. Nah, ini adalah area support resistennya dan ini ada area resisten bagi saya ya, karena nih banyak pantulan ya. Pertama ini ada 1 2 3 4, kemudian ini ada reaksi 5 6 ya, banyak banget. Dan supportnya mana? Pertanyaan bagus. Supportnya ada di sini ya. Nah, 1, kemudian 2 3 4 ya, 5, ini juga 6, banyak juga ya. Ini area support resistennya. Dan di atas ini apakah area support juga? Semoga aja ini area support. Kita cari dulu pantulannya. Ya ada, tapi agak lemah dikit ya. Sorry, kenapa saya bilang lemah? Karena pantulannya sedikit. Yang pertama di sini ada area reaksi 1, kemudian ini ada 1 2 3 ya, 4 5 6. Oh, ini banyak ya teman, 8. Ada 8. Ini potensi market ini bisa naik ya teman-teman. Jadi kenapa begitu? Karena ini area support ini menurut saya ini area yang sangat
kuat ya, karena ini banyak reaksi pantulan. Kenapa saya pakai support? Kenapa nggak pakai smart money concept? Karena ketika market seperti ini, smart money concept ini menurut saya agak masih lama untuk mengidentifikasinya. Kalau kita lihat 15 menit sih sebenarnya eh, gimana ya marketnya ini? Sorry, bukan 15 menit, 1 jam ya. 4 coba. Oke, di H4 sebenarnya kalau kita lihat tren ini sebenarnya kalian tahu kan? Ini inside bar. Ini adalah inside bar, teman-teman. Ini inside bar udah diambil ya. Dan market mengikuti trennya ya. Ngerti nggak? Kayak gini contohnya. Ini inside bar, berarti marketnya ini nih masih di dalam candle sini gitu loh. Jadi kalau kita mau analisa itu sebenarnya masih di ring satu candle ini itu teman-teman. Nah ini masih di ring satu candle ini, jadi market nih kita nggak tahu ya arahnya nanti kemana. Pokoknya dia masih di dalam kotak ini ya, market tuh masih bisa bergerak ke sana gitu, kemana, bisa ke bawah, bisa ke sini, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita pakai teknik lain, misalnya kalau kita pakai teknik lain itu bisa pakai support resisten yang simpel ya. Dan kalau pakai Fibonacci itu juga bisa ya. Kita tarik Fibonacci, kita tarik dari mana? Nah, kita fokus dulu bosnya dulu. Nah, ini kan di break ya. Nah, ini break ya. Jadi kita potensi market yang udah di break kita tarik aja. Oke. Dan ini ada reaksi 0,6118, kemudian ini ada reaksi 0,75. Ada dua golden ratio yang menurut saya nih potensi bergerak naik ya. Nah, kedepannya mungkin menurut saya nih potensinya dia sorry, kita akan pakai parallel channel aja ya teman-teman. Parallel channel ya, bagus juga ya. Sepertinya ini ada reaksi ya teman-teman. Dan kita biarkan aja market ini bergerak ya. Nggak selamanya market itu turun terus ya. Mungkin yang turun-turun ini kalian takut ya, justru ini yang hal bagus ya ketika turun. Pertama harga diskon, kedua kita dapat opportunity yang bagus ya. Nah itu aja sih menurut saya. Dan target masih bisa ke yang saya sebutkan tadi 2,7 atau 2,8. 2,7 aja sudah syukur banget ya teman-teman untuk Ripple ya. Oke, jadi analisa yang keempat tadi ya, dari USDT kita lihat arah besarnya itu dia potensi turun karena dia berada di area resisten trendline ya. Kemudian itu yang membuat market itu ada reaksi bergerak turun, yang sehingga Bitcoin ikut naik dan Ripple juga ikut naik, Cardano juga ikut naik ya. Itu analisanya. Jadi apakah analisa ini bisa salah? Bisa juga salah teman-teman, karena salah satu yang pemegang kunci utama dari pergerakan market itu adalah big money ya. Jadi kalau uang yang bergerak ini tidak mau yang apa yang kita inginkan, misalnya kalau analisa memang bergeraknya begitu, misalnya bergeraknya arahnya naik, kita ngelihat potensi semua pakai technical, semua arahnya naik. Tapi kalau sudah ada berita campur tangan dari Donald Trump ya, itu ya udah market nggak bisa bertoleransi ya, dia mengikuti apa yang sesuai arahan Donald Trump. Kalau Donald Trump nge-tweet yang positif, mungkin market kripto akan naik. Kalau negatif ya pasti jebol ya, karena pergerakan market semua itu tergantung seberapa uang itu atau liquidity itu beredar atau masuk ya. Itu aja. Jadi sekian dari video saya. Selamat pagi ya teman-teman.